Section 1. Sebuah panggilan kemanusiaan. Mengapa bantuan ini penting? Setiap bantuan yang kita kirimkan ke Palestina adalah lebih dari sekadar paket logistik. Ini adalah pesan kemanusiaan yang melintasi ribuan kilometer, menembus batas-batas negara dan perbedaan. Di tengah konflik yang berkepanjangan, kebutuhan dasar seperti makanan menjadi sesuatu yang sangat langka dan berharga. Di Palestina, jutaan orang, termasuk anak-anak dan lansia, hidup dalam ketidakpastian, bahkan untuk sekadar mendapatkan makanan. Setiap hari, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan dan ancaman yang terus-menerus. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, kini harus mengantre demi sepiring nasi. Lansia yang seharusnya menikmati masa tua, justru harus berjuang untuk sesuap makanan. Krisis kemanusiaan di sana adalah panggilan nurani bagi kita semua. Setiap bantuan yang sampai ke tangan mereka adalah bukti nyata bahwa dunia tidak menutup mata terhadap penderitaan mereka. Ini adalah bentuk kepedulian global yang sangat dibutuhkan di saat-saat sulit seperti sekarang. Bantuan pangan bukan sekadar sumbangan, tapi jaring pengaman yang menyelamatkan nyawa dan memberi harapan. Setiap paket beras yang diterima menjadi sumber kekuatan untuk bertahan hidup, dan menjadi alasan untuk tetap percaya bahwa masa depan yang lebih baik masih mungkin diraih. Setiap butir beras adalah simbol bahwa mereka tidak sendirian. Dunia masih peduli. Bantuan ini adalah pengingat bahwa di luar sana ada saudara-saudara yang siap membantu, meski tak pernah bertemu muka. Bantuan beras dari Indonesia menjadi sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar dan memberi energi untuk bertahan. Proses pengiriman yang panjang dan penuh tantangan ini menunjukkan betapa besar komitmen dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah wujud nyata solidaritas melintasi batas negara, agama, dan budaya. Kolaborasi dari berbagai pihak, baik relawan lokal maupun internasional, memperlihatkan bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Bantuan ini bukan hanya mengisi perut yang lapar, tapi juga hati dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Setiap senyuman yang terukir di wajah mereka adalah bukti bahwa kebaikan dan solidaritas masih hidup di dunia ini. Mari terus bersama-sama menjadi bagian dari perubahan, karena sekecil apapun bantuan kita, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Section 2. Di balik keputusan besar, rapat yang menentukan. Di balik setiap keputusan besar, selalu ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak dan pertimbangan matang. Rapat ini menjadi titik krusial di mana masa depan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina diputuskan. Suasana di ruang konferensi terasa tegang namun penuh semangat, karena semua yang hadir menyadari betapa pentingnya keputusan yang akan diambil. Pengiriman 10.000 ton beras ke Palestina lahir dari rapat koordinasi penting di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Disinilah para pemimpin dan pejabat tinggi berkumpul, membawa data, analisis, dan rekomendasi dari berbagai lembaga. Setiap detail, mulai dari jumlah bantuan hingga jalur distribusi, dibahas secara mendalam agar tidak ada yang terlewatkan. Dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, rapat ini dihadiri oleh pejabat kunci dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Keuangan, dan TNI. Setiap perwakilan membawa perspektif dan tanggung jawab masing-masing, mencerminkan kolaborasi lintas sektor yang solid. Mereka duduk bersama, berdiskusi intens, dan saling melengkapi demi satu tujuan, memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Setiap pihak membawa keahlian, memastikan semua aspek misi, dari pendanaan hingga pengiriman, terencana matang. Tim ahli logistik menghitung kebutuhan transportasi, sementara tim keuangan memastikan dana tersedia dan terkelola dengan transparan. Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar proses berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah diskusi mendalam dan pertimbangan berbagai risiko, akhirnya pemerintah sepakat. Indonesia akan mengirim 10.000 ton beras ke Palestina. Keputusan ini bukan hanya angka, tapi simbol solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Angka ini menegaskan komitmen penuh negara untuk membantu rakyat Palestina. Setiap ton beras yang dikirim adalah harapan baru bagi mereka yang membutuhkan, dan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia hadir di saat krisis. Zulkifli Hasan menegaskan, sudah diputuskan tadi, 10.000 ton. Pernyataan ini disampaikan di hadapan media, menandai komitmen pemerintah yang tak hanya berhenti di meja rapat, tapi juga diwujudkan dalam aksi nyata.
Keputusan ini menjadi titik awal operasi kemanusiaan besar. Segera setelah rapat, persiapan logistik dimulai. Kapal disiapkan, truk dan kontainer diatur, dan ribuan karung beras mulai diberangkatkan menuju pelabuhan. Rapat ini membuktikan ketika lembaga negara bersatu untuk tujuan mulia, hal besar bisa dicapai. Kolaborasi, komitmen, dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam setiap langkah besar bangsa Indonesia. Section 3 TNI Garda Terdepan, Misi Mulia di Laut Lepas. Di tengah luasnya samudra, TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan dalam menjalankan misi kemanusiaan yang penuh tantangan. Setiap gelombang yang dihadapi, setiap mil laut yang ditempuh, adalah bagian dari dedikasi mereka untuk negeri dan kemanusiaan. TNI ditunjuk sebagai pelaksana utama pengiriman bantuan ini, berbekal pengalaman dan sumber daya untuk operasi logistik besar. Dengan koordinasi yang matang, mereka memastikan setiap bantuan yang dikirimkan terorganisir dengan baik, mulai dari proses pengepakan hingga pengawasan di pelabuhan. Setiap personel memiliki peran penting, bekerja tanpa lelah demi kelancaran misi. Mereka bukan sekadar pengantar barang, tapi duta kemanusiaan Indonesia. Kehadiran mereka membawa harapan dan semangat baru bagi masyarakat yang membutuhkan, memperlihatkan wajah TNI yang humanis dan peduli. Tugas TNI memastikan bantuan tiba selamat, utuh, dan tepat waktu, menghadapi tantangan laut lepas. Ombak besar, cuaca tak menentu, dan jarak tempuh yang jauh menjadi ujian tersendiri. Namun, semangat pantang menyerah selalu mengiringi setiap langkah mereka. Kapal perang dan personel terlatih siap menempuh perjalanan jauh, menjaga kualitas beras selama berminggu-minggu pelayaran. Setiap logistik diperiksa secara berkala, memastikan tidak ada yang rusak atau hilang selama perjalanan panjang di tengah laut. Proses pemuatan ke kapal jadi operasi tersendiri, menuntut ketelitian dan kerja keras. Setiap karung beras dan kontainer logistik diangkat dengan hati-hati, agar bantuan sampai dalam kondisi terbaik. Kolaborasi antara kru kapal dan petugas pelabuhan menjadi kunci suksesnya tahap awal misi ini. Keterlibatan TNI memperkuat citra mereka sebagai kekuatan yang aktif dalam misi kemanusiaan internasional. Bendera merah putih yang berkibar di atas kapal menjadi simbol kepedulian bangsa Indonesia terhadap sesama, dimanapun mereka berada. Para prajurit kini menyalurkan harapan, bukan hanya menjaga keamanan. Senyum dan sapaan hangat mereka menjadi penguat moral bagi masyarakat penerima bantuan, membuktikan bahwa TNI hadir untuk melindungi dan melayani. Misi ini akan tercatat sebagai bukti nyata semangat Sabta Marga dalam aksi kemanusiaan. Dedikasi, keberanian, dan ketulusan TNI menjadi inspirasi bagi generasi mendatang, bahwa pengabdian kepada bangsa dan kemanusiaan adalah kehormatan tertinggi. Section 4 dari Lumbung Negara, asal-usul 10.000 ton beras. Seluruh bantuan beras diambil dari cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog. Penggunaan CBP menandakan ketahanan pangan nasional kita sangat baik. Bulog memastikan beras yang dikirim berkualitas terbaik, layak konsumsi, dan memenuhi standar. Stok CBP saat ini lebih dari 4 juta ton, rekor tertinggi dalam tempo 7 tahun. Setiap karung beras dikemas khusus, bertuliskan bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina. Dari lumbung padi Nusantara, beras ini jadi simbol gotong royong nasional untuk misi global. Menjalankan misi kemanusiaan besar butuh dana yang jelas dan akuntabel. Seluruh anggaran berasal dari Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Dana ini bersumber dari APBN, uang rakyat Indonesia, menjadikan bantuan ini sumbangan kolektif seluruh masyarakat. Penggunaan dana Indonesian Aid memastikan transparansi dan tidak mengganggu program domestik lain. Ini bukti solidaritas internasional Indonesia telah terlembagakan dengan baik. Setiap warga yang membayar pajak turut berkontribusi dalam misi ini. Dana ini benar-benar dari hati rakyat Indonesia. Setelah keputusan dan dana siap, tahap berikutnya adalah persiapan teknis yang rumit. Badan Pangan Nasional dan Bulog memastikan 10.000 ton beras siap dimuat ke kapal TNI sesuai jadwal. Proses pengumpulan, pemeriksaan kualitas, dan pengemasan ulang dilakukan cepat dan teliti. Pengemasan jadi fokus utama. Beras harus tahan kelembapan, hama, dan kerusakan fisik selama perjalanan laut. Karung plastik polipropilena kuat digunakan, dengan lapisan tambahan untuk menjaga kualitas.
Setelah pengemasan, ribuan karung diangkut ke pelabuhan militer dengan konvoi truk terkoordinasi. Pemuatan ke kapal diawasi TNI AL, memastikan stabilitas dan keamanan. Setiap karung disusun sistematis di palka kapal. Seluruh proses ini menunjukkan kemampuan Indonesia mengelola operasi kemanusiaan kompleks. Pemerintah menargetkan pengiriman bantuan dilakukan secepatnya, karena kebutuhan di Palestina sangat mendesak. Target kapal TNI berlayar pada Juni 2025. Rute pelayaran masih dikaji, mempertimbangkan keamanan dan geopolitik. Opsi utama, berlayar ke pelabuhan di Yordania, lalu bantuan disalurkan lewat jalur darat ke Palestina. Opsi lain, langsung ke pelabuhan dekat Palestina, tergantung situasi lapangan. TNI dan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan untuk menentukan jalur terbaik. Perjalanan laut ke Timur Tengah memakan waktu beberapa minggu. Prajurit TNI di kapal adalah penjaga amanah 20 juta rakyat Indonesia. Setiap mil laut yang ditempuh adalah langkah mendekatkan harapan Indonesia ke Palestina. Pengiriman 10.000 ton beras ke Palestina adalah simbol solidaritas dan persaudaraan global. Di tengah dunia yang sering terpecah, langkah Indonesia mengingatkan bahwa kemanusiaan tak mengenal batas negara. Bantuan ini menegaskan komitmen historis Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Diplomasi tak hanya di meja perundingan, tapi lewat aksi nyata yang menyentuh kehidupan. Tindakan Indonesia bisa menginspirasi negara lain untuk membantu menciptakan gelombang kebaikan global. Bantuan antar negara adalah investasi dalam kemanusiaan. Hari ini Indonesia membantu Palestina, besok mungkin sebaliknya. Setiap karung beras membawa pesan, kalian tidak sendirian, kami berdiri bersama kalian. Saat kapal TNI berlayar ke Palestina, ia membawa lebih dari sekadar beras. Ia membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan terbesar bantuan tiba selamat, didistribusikan merata, dan meringankan beban rakyat Palestina. Misi ini adalah bukti kekuatan persatuan dan gotong royong bangsa. Berbagai lembaga pemerintah bersinergi demi satu tujuan mulia. Semoga bantuan ini hanya solusi sementara, dan perdamaian abadi segera terwujud di Palestina. Indonesia akan terus berdiri bersama mereka hingga hari itu tiba. Semoga pelayaran ini mengantarkan pesan perdamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.